Pakaian wanita itu seperti suster rumah sakit. Saya bersumpah dia adalah perawat. Pakaiannya agak kuno di era 1960 atau 1970-an. Biar semua mata memandang, saya tak bisa bergerak. Jarak saya dan bus tadi sekitar 8-10 meter, tapi namanya teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Horror Judge. Oke, kalau kemarin kita bacain thread horornya tentang gunung ya, udah berapa kali gunung. Jadi kali ini ada judul yang sedikit berbeda. Nih, kalau bisa dilihat. Judulnya di sini naik bis hantu. Oke. Pertama kali dipost oleh @lanang9. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang dan bisa memberikan banyak cerita yang menakutkan untuk kalian semua. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, dan 3. Kita lanjut ke videonya. Yang ini berhubung ceritanya itu dia bikin gambar, jadi kita buka gambarnya satu-satu ya, mau nggak mau ya. Jadi gini, pertama ya, saya dulu waktu kerja di hotel daerah kota tahun 1997 sampai 2001 pernah naik bis hantu. Jadi ceritanya begini, ini 100% kisah nyata. Saya kalau lagi shift siang di hotel, biasa pulangnya jam 10 malam. Kadang ngobrol dulu sama teman, bisa pulang jam tengah malam, dan kalau biasanya jam segitu bus sudah tidak ada. Kadang ada searah sekalian bus mau pulang. Saya suka nebeng, tapi bayar. Itu pun jarang. Tahun 1998. Transportasi tak seperti sekarang. Banyak yang paling siang hari. Biasanya saya pulang naik mobil omprengan atau bak terbuka di sini ya. Murah, tapi karena habis hujan, malam itu gak juga lewat. Kita lihat gambar keduanya. Saya awalnya gak curiga ada bus kuno, kira-kira era tahun 1970-an sampai 1980-an, dan waktu itu hampir jam 11 malam. Berhenti tepat di depan saya. Tadinya, saya bareng teman, entah mengapa tidak jadi pulang bareng. Ya sudahlah, pulang sendiri saja. Setelah bus berhenti, saya ragu mau naik atau enggak. Soalnya mau nunggu berapa lama lagi. Saya saat itu lagi ada persimpangan sepi yang biasanya omprengan suka lewat. Gambar ketiga. Terus akhirnya saya masuk ke dalam bus hantu tersebut, duduk paling depan. Awalnya tak mencurigakan sama sekali. Bahkan si supir biasa saja ngomongnya, kayak manusia. Anehnya, kalau bus pasti ada connect. Lah, ini nggak ada. Saya ditanya mau kemana. Saya jawab ke daerah Senen. Terus bus tersebut pun jalan. Di dalam bus kira-kira ada 12 atau 15 penumpang. Paling banyak wanita, mereka duduk layaknya manusia pada umumnya. Saya tak ada rasa curiga. Kelamaan, bus berjalan kok ada bau bekas terbakar. Kelamaan makin tercium parah. Saya melihat ke belakang, malah ternyata sama penumpang laki-laki dekat belakang saya kok ada bau terbakar, tapi dia tak menatap saya, malah menunduk. Aneh sekali. Ya udahlah, saya biarkan, mungkin salah satu penumpang iseng bakar-bakar apa tadi di bus ini. Tak berapa lama, salah satu penumpang wanita yang duduk di belakang mau turun. Pas saya lihat ke arah dia, saya melihat mukanya pucat sekali, bagaikan mayat. Dia tak memandang saya. Dia berjalan dan berdiri tepat di pintu keluar. Wanita itu berkata pada si supir, "Bang, berhenti di sini." Dia berkata halus sekali nada suaranya.
Bus pun berhenti, wanita itu turun. Yang saya baru sadar kok wanita tadi tidak bayar ongkos bus. Apa gimana? Ini aneh sekali. Selepas kejadian tadi, naluri saya berkata ini sudah tak masuk akal. Saya jadi sadar telah berada di bus hantu. Soalnya pertama, para penumpang diam saja. Muka mereka pucat ditambah bau terbakar. Semakin merebak 100% ini bus hantu. Saya bahkan tak bisa bergerak, mau bangun kok nggak bisa, apalagi nekat keluar. Saya hanya bisa duduk seolah sedang dirantai. Hanya selang beberapa meter dari wanita turun tadi, naik lagi 3 penumpang, semuanya laki-laki. Semuanya pakai kemeja putih, penampilan mahasiswa era dulu. Celana bahan, salah satunya di badan dia ada bekas lumpur. Saya melihat mereka naik, dan mereka juga diam tanpa ekspresi terus duduk di belakang. Saat ini saya hanya bisa berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Saya banyak membaca ayat kursi, entah mengapa badan saya sekarang merasa bisa bergerak dan berdiri. Untungnya, pintu bus dalam keadaan terbuka sejak tadi. Sambil teriak Allahu Akbar, saya lompat dari bus itu biar lagi berjalan. Saya lalu terjatuh pas di jalanan dan lengan saya berdarah akhirnya. Setelah saya berhasil keluar dari bus tadi, terus ada wajah-wajah penumpang dari dalam bus, semuanya seakan melihat saya terjatuh. Anehnya bus itu berhenti, tak berjalan ketika saya keluar. Bus tadi seakan menunggu saya dan meski saat itu saya berhasil berdiri juga mundur. Mundur ke belakang tapi bus tadi masih belum berjalan juga. Sekarang saya berdiri agak jauh dari bus, malah seakan tubuh saya tak bisa bergerak lagi. Di saat ini salah satu penumpang seorang wanita dari belakang berjalan ke arah depan menuju tepi pintu bus. Dia terus memandang saya pekat dengan muka pucat tanpa ekspresi. Pakaian wanita itu seperti suster rumah sakit. Saya bersumpah dia adalah perawat. Pakaiannya agak kuno di era 1960 atau 1970-an. Biar semua mata memandang, saya tak bisa bergerak. Jarak saya dan bus tadi sekitar 8-10 meter. Tapi namanya teriak dan berdoa terus saya ucapkan kencang. Seperti ada bisikan untuk masuk ke dalam bus, tapi saya lawan dengan keras. Kemudian saya cuma bisa berteriak berkata Allahu Akbar berkali-kali, kencang sekali sampai didengar orang. Untungnya ada 3 orang laki-laki di malam itu yang lagi nongkrong begadang, mereka sambil menghampiri posisi saya kini. Pas 3 orang tadi menegur saya, bertanya ada apa? Ada apa? Pada saya, bus tadi berjalan kembali. Saya langsung bisa bergerak lagi, terus cerita yang sebenarnya pada 3 orang itu tentang bus hantu. Setelah saya ditenangkan, baru saya cerita. Di saat ini ramai orang menuju ke arah saya. Soalnya, saya tadi sempat teriak-teriak, termasuk satpam setempat, tapi saya udah aman sekarang. Jadi konon, menurut cerita salah satu orang yang menolong saya, bus hantu itu makan korban. Bahkan ada orang yang terjebak di dalam dan tak bisa turun lagi. Karena saya bilang turunnya di daerah Senen, seharusnya jangan turun sebelum sampai ke daerah Senen. Kalau enggak bahkan disuruh naik lagi. Turun sampai tujuan atau terus berada di dalam bus. Siapa yang mau juga sih? Menurut penuturan orang di sana, bus ini pernah mengalami kecelakaan tahun 1970-an, semua penumpangnya tewas. Bahkan bagian bus ada yang terbakar. Jadi pas saya tadi di dalam ada bau terbakar. Oh, jadi begitu ceritanya. Setelah 3 hari dari kejadian tersebut, saya ke orang pintar. Soalnya saya mimpi terus soal bus dan kadang ada bau terbakar meski saya sedang di rumah. Tapi tak ada gangguan fisik atau penampakan. Kata paranormal, salah satu penumpang bus hantu tak rela saya keluar bus. Makanya diikuti sampai rumah dan alhamdulillah sudah diusir dan tak mengganggu saya hingga sekarang. Kisah ini 100% nyata, pernah saya alami di tahun 1998. Intinya saya tak perlu lupa kejadian tersebut. Mohon maaf bila berbagi cerita menulis panjang lebar. Salam kenal, salam persahabatan dari saya. Terima kasih. Sekian cerita horor kali ini. Bisa dibilang ceritanya singkat tapi padat. Semua ceritanya dirangkum secara singkat ya, tapi tetap bisa kita pahami ya, walaupun bahasanya sedikit agak berserakan, tapi ya nggak apa-apa. Oke, sekian cerita horor kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.